Nah, hari ini bersama Kak Alen, kita akan beribadah kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, adik-adik silahkan untuk mengambil waktu bersaat teduh. Silahkan saat teduh. Ya, udah selesai saat teduhnya adik-adik. Kalau sudah selesai, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, adik-adik, kita akan nyanyikan pujian lagi setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita nyanyikan lagi sekali. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, adik-adik silahkan duduk. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa. Kita siapkan hati dan pikiran kita dan juga sikap doa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pada saat ini kami datang ya Tuhan untuk beribadah kepadamu. Biarlah kiranya ya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami pada saat ini yang kami lakukan di rumah ya Bapa. Biarlah kiranya ya Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan pada hari ini kami juga dapat mengerti dan pahami, dan juga kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang kita siapkan Alkitab kita. Kita mau membaca pujian Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 136 ayat 1-3. Sekali lagi dari Mazmur pasal 136 ayat 1-3 yang akan dibacakan oleh teman kita Ivana. Untuk Ivana, silahkan. Bacaan Alkitab diambil dari Mazmur 136 ayat 1-3. Beginilah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan,
bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, terima kasih ya Ivana sudah membacakan pujian Mazmur pada hari ini. Nah, adik-adik kita akan memuji Tuhan lagi. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ya, adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak John untuk mendengarkan firman Tuhan pada Minggu pagi hari ini. Nah, adik-adik udah siapin belum Alkitabnya? Bawa dulu Alkitabnya ya, siapin dulu ya. Nah, oke, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 28 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Siapin dulu ya adik-adik ya. Kak John ulangin satu kali lagi ya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Kalau sudah, biarin Alkitabnya terbuka. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa mohon bimbingannya Tuhan Yesus. Ya. Terima kasih ya Tuhan atas seluruh berkat-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan. Sampai pada hari ini ya Tuhan, kami telah berkumpul ya Tuhan. Walaupun di rumah kami masing-masing, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu senantiasa ada dalam diri kami masing-masing. Sehingga ya Tuhan, apa yang akan kami dengarkan ini bukan saja sekedar kami dengarkan ya Tuhan, tapi baik kami dapat lakukan dalam kehidupan kami nantinya ya Tuhan. Ke dalam nama-Mu saja yang boleh jadi. Haleluya, amin. Ya adik-adik, Alkitabnya sudah terbuka, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, teman kita Aldo yang akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus.
Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Terima kasih Aldo untuk membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, berbahagialah orang yang sudah mendengarkannya. Nah, adik-adik, pembacaan kita hari ini tuh terambil dari kisah para rasul. Nah, jadi dalam kitab kisah para rasul ini dijelaskan bagaimana rasul-rasul Tuhan. Jadi rasul-rasul Tuhan itu murid-muridnya Tuhan Yesus itu loh, yang ada 12 orang itu. Nah, jadi salah satunya yang kita sedang baca hari ini itu mengenai Rasul Paulus. Nah, siapa sih Rasul Paulus itu adik-adik? Rasul Paulus ini tuh salah satu Rasul Tuhan. Nah, Paulus ini tuh merupakan rasul yang paling banyak menulis kitab di Perjanjian Baru. Kalau misalnya adik-adik baca di Perjanjian Baru, tuh ya adik-adik, di kitabnya adik-adik. Nah, di bawahnya misalnya di kitab apa gitu adik-adik, kitab Roma misalnya ya, di bawahnya itu biasanya ada tulisan di ayat-ayat pertama atau siapa yang nulis. Nah, Rasul Paulus ini tuh sudah nulis banyak kitab di Perjanjian Baru. Itu tuh membuktikan bahwa perjalanannya Rasul Paulus dalam menyebarkan firman Tuhan atau menyebarkan berita keselamatan itu sudah lumayan panjang adik-adik. Dari daerah ke daerah yang lainnya, misalnya dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, sampai di bacaan kita tadi itu kan Rasul Paulus sedang ada di Roma. Nah, dalam menyampaikan atau memberitakan kabar keselamatannya itu tidak mungkin mulus-mulus aja adik-adik. Nah, selalu banyak orang yang menentang atau nggak suka kalau Rasul Paulus ini tuh menyebarkan berita keselamatan atau Injil Tuhan tadi itu. Nah, dan yang biasanya yang paling nggak suka itu tuh malah bangsanya sendiri tuh atau bangsa Yahudi. Nah, jadi bangsa Yahudi yang ada di Roma di sana tuh dia tuh nggak suka sama orang-orang yang menyebarkan berita atau firman Tuhan. Makanya Rasul Paulus itu sedang ditahan, jadi tahanan rumah gitu adik-adik, dibelenggu kan dia dibilang adik-adik. Jadi dia nggak bisa sembarangan keluar ke sana kemari. Istilahnya itu dia Rasul Paulus itu kayak di penjara gitu adik-adik. Nah, tapi walaupun dia dibelenggu ataupun dia jadi tahanan rumah di Roma sana, itu tuh tidak menghentikan Rasul Paulus dalam memberitakan keselamatan. Nah, jadi Rasul Paulus tuh ngundang petinggi-petinggi atau orang-orang Yahudi yang ada di Roma ke dalam rumah itu. Jadi awalnya kan Rasul Paulus ngajak orang-orang
Yahudi yang di sana supaya dia tuh tahu kalau Rasul Paulus tuh dia tuh nggak bersalah terhadap apapun. Nah, tapi orang-orang di sana tetap nyuruh si Paulus ini tuh jadi tahanan gitu. Nah, makanya dia tuh ditahankan di sana adik-adik. Terus hari selanjutnya tuh dia nyuruh orang-orang yang lebih banyak lagi datang, orang Yahudi untuk pertemuan yang kedua. Di situ disampaikan sama Rasul Paulus tentang Tuhan Yesus, tentang berita keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus tadi itu. Dari pagi sampai pada sore hari itu Rasul Paulus terus bicara mengenai berita keselamatan. Tapi kira-kira adik-adik orang-orang itu tuh mau dengerin gak sih? Percaya gak sih adik-adik? Percaya semua gak sih adik-adik? Enggak adik-adik. Enggak semua orang yang ada di sana yang berkumpul dalam rumah itu percaya mengenai Tuhan Yesus tadi itu adik-adik. Banyak pertentangan, banyak perbedaan yang ada dalam orang-orang Yahudi tadi itu. Sehingga muncullah perbedaan-perbedaan dan tidak menjadi suatu kesepakatan bersama atau orang-orang tadi itu tidak menjadi percaya seutuhnya. Makanya kan di ayat kalau kita tadi udah dengarkan tadi itu dari pasalnya dari ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-29 itu Rasul Paulus itu membicarakan mengenai perkataannya Nabi Yesaya yang bahwa sudah genap tadi itu bahwa kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menganggap. Jadi orang Yahudi itu sudah dengar, udah melihat, tapi dia tetap aja nggak percaya gitu adik-adik. Nah, maka dari itu kalau misalnya kita baca ayat 28, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Nah, itu adik-adik, itu poinnya. Jadi karena bangsa Yahudi ini sudah nggak mau dengar, nggak mau percaya sama apa yang diucapkan sama dari Tuhan Yesus sendiri sampai ke rasul-rasulnya. Nah, dari itulah penyebaran firman Tuhan itu mulai lebih besar lagi. Karena bangsa Yahudi itu sudah tidak mau dengar lagi, bangsa-bangsa yang lain, bangsa-bangsa di negara lain itu disebarkan ke sana, adik-adik. Makanya sampai ke negara-negara dari yang bukan cuman negara Roma doang, ke Asia, adik-adik, ke Amerika, kemana seluruh dunia sampai sekarang nih adik-adik kita nih jadi orang Kristen nih juga bisa salah satunya tuh pengaruhnya dari rasul-rasul tadi tuh adik-adik. Nah, sehingga kita bisa di sini nih adik-adik dengerin Kak John nih percaya sama Tuhan tuh juga tuh ikut serta atau ikut andil tuh dari penyebaran tadi tuh adik-adik. Nah, sekarang karena Rasul Paulus sudah menjadi salah seorang yang menyebarkan berita keselamatan, kira-kira adik-adik juga bisa nggak sih jadi salah satu penyebar berita baik atau berita keselamatan tadi itu adik-adik? Bisa nggak sih? Bisa dong. Gimana sih caranya Kak John? Harus jadi pengkhotbah dulu? Harus jadi kayak Kak John di depan kamera gini? Atau kayak Kak Alen tadi itu? Nah, nggak harus kayak gitu adik-adik. Karena adik-adik masih kecil nih adik-adik, masih belum mengerti kayak misalnya kakak-kakak lain atau bunda-bunda lain yang bawa firman itu. Nah, adik-adik bisa cukup dengan misalnya berbuat kasih sama sesamanya. Nah, dengan berbuat kasih, berbuat baik ke teman-temannya, ke orang tua, ke saudara, misalnya mama papanya ngasih sesuatu, misalnya apa ya, misalnya adik-adik yang kakak nih dikasih uang sekian, disuruh ntar bagi ke adiknya beliin apa gitu. Jangan ntar uangnya misalnya 20.000 gitu dibeliin buat adik sendiri aja gitu, kasih juga ke saudara-saudaranya misalnya kalau misalnya udah disuruh sama orang tuanya. Atau enggak lagi main nih sama teman-temannya misalnya terus tiba-tiba
kalau misalnya lagi main kan ada aja yang berantem tuh. Nah, jangan ikut-ikutan jadi yang manas-manasin gitu adik-adik. Kalau misalnya orang teman-temannya lagi berantem tuh diapain adik-adik? Dilerai. Nah itu tuh adik-adik sudah menyampaikan berita keselamatan itu adik-adik. Nggak harus kayak kakak lain dulu harus apa namanya langsung baca firman terus bacain ke teman-temannya. Malah dijauhin adik-adik kalau misalnya kayak gitu. Nah cukup dengan apa namanya kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai teman di dalam pergaulan kita, sebagai anak dalam keluarga kita, atau murid di sekolah kita. Nah, jadi murid yang teladan, jadi teman-teman yang menyenangkan, dan jadi saudara yang penuh kasih. Nah, itu sudah merupakan adik-adik itu sebagai pembawa berita keselamatan tadi itu adik-adik. Nah, jadi berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca barusan dan sudah kita renungkan, nah kakak harap, Kak John harap adik-adik itu bisa menjadi pembawa atau penyebar kabar keselamatan yang baru atau yang saat ini adik-adik di tengah-tengah dunia ini. Semoga kisah Rasul Paulus tadi itu menjadi pengingat kita untuk selalu menyebarkan berita keselamatan dan menjadi orang yang selalu melakukan kasih. Sekian renungan dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ya adik-adik, mari kita berdoa untuk merenungkan firman yang telah kita baca barusan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ya Allah Bapa yang berada dalam surga, terima kasih ya Tuhan seluruh penyertaan-Mu ya Tuhan kepada kami, kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di rumah saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan mengenai kisah Rasul Paulus dalam penyebaran berita keselamatan-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan itu menjadi pengingat bagi kami agar kami juga dapat melakukannya ya Tuhan, dapat menyebarkan keselamatan tentang-Mu ya Tuhan dalam dunia ini ya Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-harinya ya Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu yang selalu menebarkan kasih ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk dunia saat ini ya Tuhan, yang masih saja ya Tuhan dilanda oleh virus corona ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa jika kami terus senantiasa taat dalam melakukan pencegahan hari demi hari ya Tuhan, virus ini ya Tuhan akan segera hilang dari muka bumi ini ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa mengenai sekolah kami ya Tuhan, dalam belajar kami, dalam setiap hal yang kami lakukan ya Tuhan, juga dalam pertemanan kami ya Tuhan, dalam pergaulan kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari dari sekolah ya Tuhan tetap dapat masuk ya Tuhan, walaupun online sekalipun ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja ini ya Tuhan, dalam setiap pelayanannya ya Tuhan, dalam pelkat-pelkatnya terkhusus untuk pelayanan anak ini ya Tuhan. Kiranya setiap minggu dapat kami hadiri ya Tuhan dalam pelayanan IMPA ini ya Tuhan. Kau saja yang memberkati, Kau saja yang mau melengkapi kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk papa mama kami ya Tuhan dalam pekerjaannya ya Tuhan, dalam setiap hal yang dilakukannya untuk kami ya Tuhan, untuk biaya kami ya Tuhan. Ke dalam nama-Mu saja kami berdoa ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita masuk untuk kuis Alkitab. Nah, udah denger dong, pasti dong. Dengar kan tadi Kak John ngomong apa? Jelas kan Kak John ngomong apa? Nah, sekarang untuk kuisnya,
Kak John mau ngasih pertanyaan seputar yang sudah Kak John omongin tadi tuh. Nah, yang pertama, siapa nama rasul yang paling banyak menulis kitab dalam Perjanjian Baru? Siapa tuh? Ada banyak tuh dia nulis tuh. Siapa ya? Siapa ya? Tulis ntar ya adik-adik ya. Nah, yang kedua, apa nama kota di mana rasul tadi itu sedang ditahan? Yang udah kita baca tadi tuh, apa nama kotanya ya? Apa nama kota yang rasul tersebut sedang ditahan dan menyampaikan firman? Kota apa ya? Bukan Nampenan pokoknya. Oke. Ntar adik-adik tulis jawabannya, terus foto. Oke? Ya, terima kasih untuk Kakak John yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Kita naikkan pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya adik-adik, silakan untuk mempersiapkan persembahannya karena kita akan memberikan persembahan sambil kita naikkan pujian bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya adik-adik, karena kita sudah memberikan persembahan, kita akan bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah memberikan persembahan ya Bapa, dan biarlah apa yang kami berikan ini meskipun sangat sedikit ya Tuhan, tapi biarlah dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan di muka bumi ini ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, dan juga pengucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iya adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita akan naikkan pujian Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Ya
adik-adik silahkan duduk kembali. Kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Ya, sikap doanya, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan atas setiap penyertaan-Mu ya Bapa, dan juga pada saat ini kami juga sudah beribadah kepadamu, dan biarlah ya Tuhan apa yang kami dengar dari Kak John tadi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan ya Bapa, kami juga menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang 1 minggu ke depan, biarlah kiranya Engkau menuntun ya Tuhan setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, kita sudah selesai ibadah IMPA pada minggu hari ini. Nah, sebelum kita bubaran, kita jongkok dulu. Semuanya jongkok. Sudah? Kalau sudah, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, Immanuel. Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Sehat selalu ya. Dadah.